Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Masalah lotre yang baru-baru ini memicu diskusi hangat di Tiongkok adalah seorang pemain lotre di Nanjing, Tiongkok membeli tiket lotre dan memilih 7 nomor dari 80 nomor. Semua pilihannya tidak hanya tepat. Dia membeli 50.000 taruhan dari deretan angka ini dengan harga 2 yuan per lotre. Jadi dia menghabiskan total 100.000 yuan atau sekitar 224,6 juta rupiah dan memenangkan 220 juta yuan atau sekitar 494,1 miliar rupiah. Banyak netizen yang mengaku tidak percaya ada kenyataan seperti itu sehingga mengajukan berbagai hipotesis. Biasanya kita berpikir kejadian dengan probabilitas yang sangat kecil ini tidak mungkin terjadi karena probabilitasnya nyaris mendekati 0. Namun begitu hal tersebut terjadi, kita akan merasa pasti ada sebab yang tidak bisa dihindari. Sebenarnya, mungkin banyak yang tidak tahu bahwa ada sesuatu di sekitar kita yang kemungkinannya lebih kecil daripada kejadian tersebut di atas. Tetapi faktanya hal itu terjadi. Teman-teman juga mungkin pernah mendengar ungkapan bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Namun nyatanya, ada satu hal yang sempurna di dunia ini, yaitu alam semesta kita. Di video sebelumnya kami juga cukup banyak membahas tentang alam semesta yang luar biasa dan tak terbayangkan ini. Segala sesuatu yang tak terbayangkan ini dapat diringkas dalam satu kalimat. Alam semesta ini terlalu sempurna dan saking sempurnanya hingga sulit dipercaya. Saat itu, ilmu pengetahuan modern telah menemukan bahwa selama alam semesta kita sedikit saja tidak sempurna dan memiliki sedikit cacat, maka tidak akan lahir kehidupan. Jadi keberadaan kita adalah keajaiban dalam keajaiban. Keajaiban ini lebih ajaib dari undian lotre ratusan miliar di atas. Selanjutnya, mari kita selami tentang kesempurnaan alam semesta kita yang luar biasa dan menakjubkan ini. Pertama, dalam lingkup alam semesta yang dapat diamati saat ini, alam semesta beroperasi menurut hukum fisika yang sama. Artinya rumus fisika di bumi berlaku sepenuhnya di seluruh bagian alam semesta, termasuk bulan, Mars, dan bahkan planet yang lebih jauh. Jadi meskipun kita tidak pergi ke planet yang jauh, kita masih dapat mengetahui secara kasar apa yang terjadi di sana. Contoh yang paling nyata adalah cahaya. Sifat cahaya sama di seluruh alam semesta, sehingga kita dapat menggunakan spektrum untuk menganalisis galaksi dan planet yang jauh. Selain itu, kecepatan cahaya dalam ruang hampa adalah konstan di seluruh alam semesta, yaitu sekitar 300.000 km per detik. Besaran atau nilai kecepatan cahaya yang tidak berubah dimanapun di alam semesta ini dikenal sebagai konstanta fisika, konstanta alam. Hal serupa juga terjadi pada konstanta gravitasi. Meskipun gravitasi sangat lemah, namun ia memenuhi segenap alam semesta dan bahkan dapat menjangkau berbagai dimensi. Artinya, gravitasi yang sama dapat bekerja pada dunia 2 dimensi, 3 dimensi, atau dunia 4 dimensi. Lalu saat menghitung gravitasi, kita perlu menggunakan konstanta gravitasi ini. 6,67 kali 10 pangkat negatif 11 adalah bilangan yang sangat kecil. Nilai ini pasti dimanapun di alam semesta. Ada banyak konstanta alam yang seperti ini, seperti konstanta Planck, massa elektron, dan sebagainya. Konstanta-konstanta ini selalu sama, tidak berubah dimanapun. Artinya mereka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi ini sangat aneh. Ia jelas-jelas merupakan sesuatu di alam semesta kita, tetapi tidak terpengaruh oleh alam semesta ini
Dan ini menunjukkan ia bukan sesuatu yang berada di dalam alam semesta ini, tetapi sesuatu di atas alam semesta. Ia membatasi alam semesta ini dan merupakan parameter alam semesta ini. Ia pasti bukan produk alami. Produk alami apapun di alam semesta dapat mengalami perubahan. Artinya, kecuali cahaya, segala sesuatu di dunia ini merupakan produk alami alam semesta. Produk alam ini memiliki laju yang cepat dan lambat, serta akselerasi. Ia bergerak semakin cepat dari nol, tetapi tidak dengan cahaya. Ia konstan dan tidak seperti produk alami. Konstanta-konstanta ini sama seperti parameter alam semesta, yaitu sudah disetel sebelumnya. Ia tidak terjadi di internal alam semesta. Jadi kita yang berada di dalam alam semesta ini hanya dapat mengamatinya tetapi tidak dapat mengubahnya. Artinya mustahil bagi kita untuk mengubah kecepatannya. Konstanta-konstanta alam ini yang pertama kali ditemukan adalah konstanta gravitasi yang ditemukan oleh Newton 400 tahun lalu. Hal kedua yang ditemukan adalah kecepatan cahaya. Namun ketika kecepatan cahaya pertama kali ditemukan, masih belum diketahui kalau ternyata benda ini adalah konstanta alam. Awalnya dikira ia bisa berubah, bisa cepat atau lambat. Belakangan, Einstein mengatakan kecepatan cahaya tidak berubah meskipun sumber cahayanya bergerak. Selanjutnya kemudian baru disadari benda ini juga merupakan konstanta alam. Belakangan, serangkaian penemuan seperti konstanta Planck juga ditemukan. Jadi setelah menemukan konstanta alam ini, banyak orang mulai mempelajari mengapa benda-benda ini tidak berubah. Mungkinkah mereka adalah sebuah parameter? Jika iya, bisa jadi mereka telah disetel sebelumnya oleh sosok misterius. Bukankah ini menyeramkan? Hasilnya setelah mempelajari lebih lanjut, para ilmuwan menemukan hal yang lebih aneh lagi. Pada tahun 1937, Paul Adrian Maurice Dirac atau Paul Dirac, seorang fisikawan terkenal asal Inggris dan salah satu pendiri mekanika kuantum, menemukan adanya korelasi yang aneh antara konstanta yang sekilas tampak tidak berhubungan ini, yaitu perbandingan antara benda terbesar dan benda terkecil di dunia adalah 10⁻40. Benda terbesar di alam semesta ini adalah alam semesta itu sendiri. Alam semesta yang dapat kita amati hanya sebesar ini. Sedangkan benda terkecil di alam semesta adalah atom, yaitu satuan materi yang paling dasar. Perbandingan ukuran alam semesta dengan ukuran atom adalah 10⁻40. Dan selain itu, apa kekuatan terbesar di alam semesta ini? Proton dan neutron dalam inti atom yang terkondensasi bersama. Gaya kuat inilah yang merupakan kekuatan terbesar. Sementara gaya terkecil di alam semesta adalah gravitasi. Walaupun memenuhi seluruh alam semesta, perbandingan gaya terbesar dan gaya terkecil juga 10⁻40. Apakah ini suatu kebetulan? Rasanya seperti kebetulan, tapi juga tidak. Hipotesis ini terkenal dengan hipotesis bilangan besar. Dari perbandingan nilai-nilai tersebut, kita dapat merasakan bahwa atom ibarat sebuah alam semesta yang menyusut. Mungkin kita juga merasa ada elektron yang berputar di luar atom, seperti alam semesta atau galaksi. Namun nyatanya, secara proporsi, ia adalah versi miniatur alam semesta. Artinya alam semesta ini mungkin mengikuti proporsi yang tetap, yang dirancang dari model tetap. Jika hipotesis bilangan besar ini benar, maka konstanta alam kemungkinan bisa berubah, karena alam semesta yang kita amati sekarang bukankah sedang mengembang? Jika ukuran alam semesta sebanding dengan atom, kemungkinan besar atom akan mengembang, bukan? Jika kita amati atom-atom mengembang, ini artinya mereka memang mempunyai hubungan proporsional.
tapi kita belum berhasil mengamatinya. Saat ini tidak dapat kita amati dengan kemampuan observasi saat ini. Jika ukuran atom berubah, maka konstanta alam ini juga akan berubah. Dan jika kecepatan cahaya berubah, maka semua materi di dunia ini akan berubah. Dengan kata lain, misalnya kayu dan besi yang kita lihat sekarang akan berubah menjadi benda lain yang tidak diketahui. Tentu saja, hipotesis bilangan besar sejauh ini hanyalah hipotesis. Tidak ada bukti apapun, dan juga tidak ditemukan adanya perubahan dalam konstanta kosmologis yang teramati. Oleh karena itu, saat ini kita percaya bahwa konstanta kosmologis tidak berubah. Namun hipotesis bilangan besar ini menimbulkan masalah yang sangat penting, yaitu apa yang akan terjadi pada alam semesta kita jika suatu hari kita mengamati bahwa konstanta kosmologis ini telah berubah. Apakah akan mempengaruhi kehidupan kita? Jadi para ilmuwan mulai fokus pada perubahan berbagai konstanta alam dan melakukan simulasi serta sejumlah besar perhitungan. Sesuatu yang tak terbayangkan dan akan kita bicarakan hari ini adalah jika konstanta alam berubah sedikit saja, maka alam semesta akan menjadi sangat berbeda. Misalnya, selama kekuatan inti atom sedikit lebih besar dari sekarang, maka unsur hidrogen akan lenyap. Ia akan seketika berubah menjadi unsur helium, dan air tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi air di alam semesta. Sebaliknya, jika gaya kuat ini sedikit lebih kecil dari sekarang, fusi nuklir tidak akan terjadi. Matahari dan semua galaksi, bintang akan lenyap, dan alam semesta akan menjadi gelap gulita, atau dengan kata lain, selama inti atom berubah sedikit, tidak peduli seberapa besarnya, dan tidak peduli ada tidaknya unsur air atau matahari, kita semua akan lenyap, dan kita hanya akan eksis ketika gaya kuatnya berada pada nilai saat ini. Selanjutnya, jika kecepatan cahaya berubah sedikit, sekarang kita tahu bahwa kecepatan cahaya dapat mempengaruhi sifat gaya elektromagnetik secara langsung, sehingga jika berubah sedikit saja, maka reaksi nuklir dan reaksi kimia akan berubah. Dan semua materi yang dapat kita lihat akan berubah menjadi sesuatu yang lain. Dan kita tidak tahu apa itu, tapi pastinya tidak seperti yang kita lihat sekarang. Berikutnya, jika konstanta gravitasi sedikit lebih kecil, bintang tidak akan terbentuk. Semuanya akan berupa nebula dan kabut. Jika konstanta gravitasi sedikit lebih besar, alam semesta akan dipenuhi lubang hitam dan tidak ada lagi planet. Oleh karena itu, ketika planet terkondensasi, ia akan seketika meledak dan membentuk lubang hitam. Lubang hitam ada di mana-mana di alam semesta, berubah menjadi lingkungan yang sangat menakutkan. Kita tidak perlu tahu apa itu konstanta Planck. Jika nilainya sedikit lebih besar, inti atom akan lenyap. Dunia materi yang kita kenal sudah tidak ada lagi. Sampai di sini, seluruh komunitas fisika pun berada dalam kekacauan. Mereka mulai berdebat. Ternyata hanya jika konstanta alam adalah bilangan yang kita miliki sekarang, maka alam semesta akan ada dan kita juga akan eksis. Jadi, bisakah kita berpikir bahwa konstanta kosmologis ini dirancang untuk kita? Tentu saja Anda bisa menganggap ini hanya suatu kebetulan, namun kemungkinan terjadinya kebetulan ini terlalu kecil. Artinya, rentang gaya kuat yang dapat menghasilkan air dan bintang terlalu sempit dan dapat membentuk planet tanpa menghasilkan lubang hitam. Kisaran gravitasi ini terlalu sempit. Jika jumlahnya lebih besar dari ini, maka semuanya adalah lubang hitam. Sebaliknya, jika jumlahnya kurang dari ini, maka semuanya adalah nebula. Dan kita kebetulan berada dalam celah ini. Hanya ketika kecepatan cahaya sama dengan kecepatan bilangan ini, baru pas bisa membentuk semua materi di dunia kita. Oleh karena itu, kecepatan cahaya tidak boleh berubah sedikit pun.
Kemungkinan munculnya konstanta alam ini lebih rendah daripada kemungkinan memenangkan lotre seperti disebutkan di awal video. Ini setara dengan Anda memilih 7 dari 1 triliun nomor, sementara pemain lotre di atas memilih 7 dari 80 nomor. Jika Anda memilih 7 dari 1 triliun nomor dan semua nomor undiannya tepat, peluang Anda semakin rendah. Selama Anda salah memilih, umat manusia akan lenyap dan tidak ada lagi kehidupan. Tapi alam semesta kita ini justru memilih secara tepat semuanya, sehingga banyak fisikawan yang berpikir pasti ada sebab mengapa ia memilih angka-angka tersebut. Jika tidak, maka hanya dapat dikatakan sebagai keajaiban di antara keajaiban dalam keajaiban. Banyak fisikawan yang mengatakan bahwa keajaiban ini terkesan seperti seperti teorema monyet tak hingga, yang menyatakan bahwa seekor monyet yang secara acak menekan tombol-tombol pada sebuah mesin tik untuk lama waktu tak hingga akan hampir pasti dapat mengetik sebuah teks yang diberikan, misalnya karya William Shakespeare. Dalam konteks ini, hampir pasti merupakan istilah matematika dengan sebuah pengertian yang persis, dan monyet bukan benar-benar seekor monyet, melainkan hanyalah sebuah metafora untuk sebuah peralatan yang menghasilkan barisan acak huruf-huruf sampai tak hingga. Teorema ini mengilustrasikan bahaya dari pemikiran atau pertimbangan mengenai tak hingga dengan membayangkannya sebagai bilangan yang sangat besar namun terhingga, ataupun sebaliknya. Probabilitas seekor monyet mengetik seuntai teks tertentu, katakanlah Hamlet, sangatlah kecil. Apabila sebuah eksperimen dilakukan, kemungkinan ia benar-benar terjadi dalam jangka waktu seumur alam semesta sangatlah kecil, tetapi bukanlah nol. Variasi teorema ini meliputi beberapa atau tak terhingga banyaknya pengetik, dan teks yang diberikan berkisar dari keseluruhan perpustakaan sampai dengan sebuah kalimat. Oleh karena itu, banyak fisikawan percaya bahwa konstanta alam ini dipilih dengan cermat oleh sesosok entitas misterius dan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Demikian kata fisikawan, bukan kami tim mata ketiga. Tentu saja, jika konstanta alam ini diubah ke nilai lain, maka mungkin akan lahir bentuk kehidupan lain. Kita tidak mengesampingkan kemungkinan ini, tapi seperti apa kehidupan seperti ini sepenuhnya di luar pengetahuan kita dalam lingkup yang dapat kita kenali. Dan dalam lingkup yang dapat kita kenali, parameter ini diciptakan khusus untuk kita. Kita tidak tahu berapa banyak parameter yang dimilikinya. Sejauh ini kita telah menemukan beberapa yang disetel dengan cermat dan sempurna tanpa kecuali. Inilah misteri alam semesta yang paling mendasar. Dengan istilah ilmiah konstanta struktur halus atau karakterisasi alam semesta, sebagai alam semesta yang tersetel dengan tujuan untuk menjelaskan mengapa konstanta alam yang diketahui, seperti muatan elektron, konstanta gravitasi, dan sejenisnya, mempunyai nilai yang kita ukur, bukan nilai sembarang lainnya. Membeli tiket lotre sebenarnya mirip dengan evolusi bertahan hidup, yaitu banyak orang membelinya, dan setiap orang membeli nomor berbeda, dan satu orang menang. Dan adaptasi ini bukan disebabkan oleh pengaruh kita terhadap alam semesta. Ia beradaptasi dengan kita. Kita tidak mempunyai pengaruh yang begitu besar untuk mempengaruhi seluruh alam semesta. Tidak mungkin ia mengubah parameternya untuk beradaptasi dengan kehidupan kecil yang ada di bumi kita. Seperti yang umum diketahui, bahwa sejarah bumi hampir sama dengan usia kehidupan. Kehidupan lahir tidak lama setelah bumi lahir. Ini rada aneh, terkesan seperti langsung mendapatkan jackpot begitu membeli lotre. Begitu bumi lahir, kehidupan mulai bermunculan di planet ini. Dan bukan hanya bumi saja, agar kehidupan dapat lahir di bumi, matahari, bulan, Mars dan Saturnus harus bekerja sama dan saling melengkapi.
jaraknya juga harus sesuai. Planet-planet mereka juga harus memiliki ukuran dan posisi yang sesuai. Tidak boleh kurang satupun. Singkatnya, seluruh tata surya ini telah disesuaikan sedemikian rupa dengan cermat dan sempurna. Oleh karena itu, menurut sains, bahwa kelahiran kita hanya dapat dijelaskan dengan satu kata mukjizat. Sementara teologi berpendapat bahwa kelahiran kita jelas bukan suatu keajaiban. Sang teolog berkata, "Bukankah kalian para ilmuwan suka melakukan eksperimen? Lakukanlah percobaan dan biarkan kami melihat apakah seekor monyet dapat mengetik teks karya Shakespeare." Oleh karena itu, para teolog percaya bahwa ini adalah akibat yang tidak bisa dihindari, dan keberadaan Sang Pencipta itu adalah keniscayaan. Sejujurnya, sangat sulit bagi kami untuk mendukung teori mukjizat aliran ilmiah tentang masalah ini, karena kita tahu bahwa kelahiran kehidupan adalah sesuatu yang sangat rumit dan kompleks, sehingga kita masih tidak bisa menggunakan bahan organik untuk mensintesis kehidupan. Kita tidak tahu bagaimana ia dilahirkan. Jadi kelahiran kehidupan pasti merupakan proses yang ekstrim rumit, dan tidak akan lahir kehidupan jika salah selangkah saja. Tingkat kerumitan ini jauh melampaui apa yang dapat dipikirkan dan dibayangkan oleh otak manusia. Ketepatan penyesuaian parameter kosmik ini juga tidak terbayangkan. Sekarang kita telah menemukan beberapa parameter kosmik. Ini sudah cukup menakutkan. Ada berbagai kebetulan yang menakjubkan. Kita masih belum tahu berapa banyak parameter kosmik yang belum kita temukan yang mendukung lahirnya kehidupan ini. Dan bukan kehidupan yang sederhana, tetapi kehidupan yang sangat kompleks. Jadi, alam semesta ini tidak hanya dirancang sempurna tetapi juga terbatas. Anda tidak akan dapat menemukan celah apapun untuk menembus keterbatasannya. Anda tidak diberi kesempatan untuk menerobos batasan yang telah disetel. Tentu saja, mungkin masih ada hipotesis ilmiah lain yang dapat menjelaskan hal ini. Singkatnya, karena kita bisa eksis di alam semesta ini, lalu apalagi yang mustahil? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.